Berorganisasi itu adalah mengambil wasilah, bertawasul. Artinya organisasi itu bukanlah goyah. Goyahnya itu sama kita semua. Ya. Kalau dalam bahasa dari ahlu tariqah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Itulah tujuan kita. Tapi kendaraannya ya macam-macam. Termasuk juga kita berbangsa dan bernegara. Ini juga bagian dari kendaraan kita di dunia, supaya kita bisa menata kehidupan kita dengan baik, supaya kita bisa menjalankan kewajiban agama dengan baik. Kalau kendaraan-kendaraan ini tidak ada, bisa jadi maka kita kesulitan menjalankan tuntunan agama kita dengan baik. Orang-orang yang ada di negeri Syam, negeri yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah ahlul khair, orang-orang terpilih, orang-orang hebat, tempat maqilul Islam, bahkan tempat bentengnya Islam. Tapi kita saksikan hari ini negeri yang semula demikian penuh dengan para ulama, karena mereka tidak kompak sebagai satu bangsa, sebagai satu negara. Dia tidak puas dengan pemimpinnya, lalu dia melakukan pemberontakan atas nama macam-macam, atas nama Islam. Tapi yang terjadi adalah hancur lebur negara. Maka ketika sudah hancur negara, sudah pecah belah, beragama pun tidak akan mungkin dapat terlaksana dengan baik. Bagaimana mau sholat Jumat ke masjid kalau begitu pintu rumah dibuka yang terdengar suara desing peluru, dar. Bagaimana kita bisa mentaklim anak-anak kita ke sekolah kalau sekolah mereka sudah hancur dibom? Bagaimana kita mau membeli bahan makanan yang kita perlukan untuk makan sehari-hari kalau pasarnya porak-poranda? Renungkan. Wa ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib walil wasail hukmul maqasid. Kita renungkan kaidah dari para ulama, wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Dengan dalam kata yang lain, kalau tujuan kita adalah kebaikan, mencapai ridho Allah, bisa menjalankan perintah agama, itu tujuan kita, dan tujuan itu wajib kita hidup ini harus melaksanakan tuntunan Allah dengan baik. Untuk menjalankan tuntunan Allah dengan baik yang merupakan tujuan hidup, maka dia perlu wasilah, perlu dia kendaraan, perlu kondisi, perlu situasi. Dan salah satu wasilah yang bisa menjaga supaya hidup kita bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menunaikan perintah Allah dengan baik adalah perdamaian, ketentraman, adanya negara, adanya pemerintah, adanya sistem, adanya hukum. Lil wasail hukumul maqasid. Maka kalau ada orang bertanya, apa hukumnya Indonesia buat kita sekarang? Hukumnya Indonesia adalah dia wasilah untuk suatu tujuan yang mulia, suatu tujuan yang wajib, maka dia pun hukumnya adalah wajib untuk kita jaga. Paham Bapak Ibu? Arah dengan sembahyang dia berwudu. Kenapa wudu itu menjadi wajib? Karena dia wasilah. Karena dia merupakan syarat. Kalau dia tidak ada, tidak sampai kepada sholat yang sah. Walaupun takbirnya sudah sempurna, rukunnya sudah sempurna 13 rukun atau 15 menurut sebagian ulama, atau mazhab yang lain 17. Mau 13, 15, 17, kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak mungkin menjadi sholat yang sah. Jadi wasilah, perantara, alat itu hukumnya sama pentingnya dengan tujuan. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, kita semua alhamdulillah, yang saya hormati di sini ada para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan-pimpinan organisasi. Mari kita jadikan organisasi-organisasi yang didirikan insya Allah dengan niat yang baik. Tidak ada organisasi yang didirikan untuk mengeda, insya Allah, kalau pendirinya ulama, kalau pendirinya seorang yang alim, soleh, muttaqi, muraqib, mukhlis, orang yang berilmu, soleh, muttaqi, bertakwa, muraqib, dia selalu melihat dan sadar Allah selalu bersamanya, mengawasinya, lalu dia mukhlis, dia ikhlas, semua pasti organisasi itu mengajak kepada yang baik.
Kalau kita punya organisasi, mari kita makmurkan, mari kita majukan sambil kita membangun ukhuwah dengan organisasi yang lain. Semuanya insya Allah menjadi kendaraan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan supaya kita paham, Bapak-bapak dan ibu-ibu, terlalu banyak hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi, tapi hari ini penting untuk kita jaga, kita rawat. Negara bangsa tidak ada zaman Nabi, karena memang tidak dibutuhkan saat itu bentuk negara bangsa seperti sekarang. Cukup dengan kesepakatan antara Rasul dengan orang-orang Yahudi, ditandatangani Piagam Madinah, selesai urusan. Tapi hari ini di Indonesia yang jumlah penduduknya sampai 270 juta lebih, itu perlu satu kesepakatan yang kokoh dan kuat. Itulah kesepakatan kita ber-Indonesia, ber-NKRI, dan kita niatkan ini menjadi wasilah kita untuk bisa membangun kehidupan yang baik, bisa menjalankan tugas-tugas dari Allah dan Rasulnya dengan baik, bisa menjalankan tuntunan agama dengan baik. Maka kita jaga. Menjaga Indonesia bukan hanya wajibun watani, tapi wajibun dini. Dia adalah kewajiban agama, bukan hanya kewajiban kebangsaan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu, alhamdulillah, beberapa kali tiang datang ke masjid ini adalah pertama tiang datang dalam keadaan sudah selesai seperti ini. Wah, jari, alhamdulillah. Jari apa? Oh, di mana? Sidang panitia masjid di mana doang? Soal wah jari jadi narang alasan ngendeng malik sumbangan datang di mana? Jadi dia manjang doang. Alhamdulillah, itu tanda kita semangat. Tapi di dalamnya Masya Allah megah. Lihat ke atas, Masya Allah. Fi qulubin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Masya Allah. Azinallahu an turfa'a. Jadi kalau kita lihat masjid tinggi, memang diizinkan untuk masjid itu baik, megah, melambangkan agama Allah. Masjid memang harus kita bangun dengan baik, karena dia adalah salah satu simbol utama dari agama Allah. Simbol bukanlah segala-galanya, tapi simbol menggambarkan nilai yang kita yakini. Dan alhamdulillah, NTB bil khusus Pulau Lombok masyhur di mana-mana sebagai pulau 1000 masjid. Walaupun masjidnya lebih dari 4.000, 5.000 lebih masjid di NTB pada masa tiang dulu. Sekarang pasti lebih banyak. Tapi memang zikrul adat wa yasalil hasr wa inna ma'alit taqil, bahwa menyebut 1000 itu bukan pembatasan tapi penggambaran. Demikian banyak. Tiang berdoa dan kita semua berdoa. Mudah-mudahan masjid-masjid yang ada di Lombok ini masjid yang yad'u li ahli balad. Masjid yang yad'u ala ahli balad. Yang mendoakan untuk penduduk di sini masjid. Allahumma kama ammaruni fa amir hayatahum. Sebagai mudah-mudahan Baitur Rahim ini berdoa kayak begitu. Ada masjid yang kedua, Allahumma kama hajuruni fahjurhum an rahmatik. Ya Allah, sebagaimana mereka tidak pernah datang kepadaku, selalu menjauhiku, maka jauhkan mereka dari rahmat-Mu. Jadi masjid yang banyak-banyak itu cuma dua saja sebenarnya. Doanya yad'u li ahli balad, mendoakan kebaikan untuk yang ada di sekitarnya, dan yang mendoakan balad, yang mendoakan supaya yang di sekitarnya itu mendapatkan apa yang mereka lakukan kepada masjid. Mudah-mudahan masjid kita semua doa yang baik ya. Coba bayangkan kalau 5.000 masjid di Lombok ini berdoa untuk kebaikan, masa tidak ada yang dikabulkan sama Allah? Mana-mana sekali dua, apalagi semuanya. Jadi kalau dia berdoa untuk kebaikan dengan caranya, karena semua itu kan makhluk Allah ini bisa berhubungan dengan Allah dengan cara yang kita tidak tahu. Kalau kita misalnya sekedar 33 kali bertasbih saja sudah bangganya luar biasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah marah dengan saleh wajah. Padahal pohon-pohon dan semua makhluk Allah yusabbihuna min ghairi hasrin wala adad. Tidak pernah dia berikan daun-daun itu bertasbih kepada Allah. Jadi jangan sombong kita. Ini makhluk-makhluk Allah semua, termasuk masjid kita ini berkomunikasi dengan pencipta dari segala sesuatu, Rabbul Alamin. Apa itu Alamin? Masih Allah. Semua yang ada selain Allah itu makhluk Allah. Walaupun dia diciptakan oleh manusia, istilahnya bangunan, mobil apa, tapi begitu dia wujud, maka hakikatnya dia adalah makhluk Allah.
melalui tangan manusia, wasilah manusia, semua yang ada selain Allah itu makhluk, dan mereka semua berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua bertasbih kepada Allah, semua berkomunikasi kepada Allah, namun kita tidak mengerti bahasa mereka. Alhamdulillah, coba kalau kita mengerti, kita bisa tidur gitu Pak. Ya, ada orang membaca misalnya penelitian telinga anjing itu dia mampu mendengar frekuensi yang tidak bisa didengar oleh manusia. Lalu ketika dia membaca penelitian itu dalam hatinya, waduh, kalah kita sama anjing. Coba kita dikasih oleh Allah kemampuan untuk mendengar frekuensi yang bisa didengar oleh anjing, mungkin hidup kita akan lebih mudah. Padahal Bapak Ibu, Allah membatasi kita. Pandangan kita dibatasi, telinga kita kemampuannya dibatasi, pikiran kita juga, kaki kita, semua pembatasan. Rahmatan lakum, itu adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah.